Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Puspita Dewi, pengajar di SMA Negeri 1 Japang Kulon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi kebutuhan murid. Deskripsi permasalahannya adalah ketika saya mengajar di kelas, mengajar matematika, saya menemukan beragam kemampuan murid. Nah, melalui asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dimulai, khususnya untuk materi turunan fungsi aljabar, hasilnya menunjukkan bahwa murid memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Ada kelompok murid yang masih belum bisa mengoperasikan perkalian dan pembagian, dan ada juga beberapa kelompok murid yang sudah bisa mengoperasikan turunan aljabar sederhana. Nah, dari latar belakang berbagai kesiapan belajar murid yang berbeda, maka untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, maka saya merencanakan untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini berdiferensiasi proses. Jadi, pada kegiatan inti, murid dibagi ke dalam kelompok yang sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah, dan masing-masing kelompok diberi lembar kerja yang sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Jadi ada kelompok yang masih belum bisa operasi perkalian, maka di situ saya memberikan lembar kerja untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Sebaliknya untuk kelompok anak yang sudah bisa melakukan turunan fungsi aljabar sederhana, maka saya memberikan lembar kerja khusus untuk anak-anak yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi akar permasalahan dari sini adalah yang pertama, kesiapan belajar siswa yang beragam. Nah, untuk memfasilitasi kesiapan belajar siswa yang beragam itu, maka didesainlah pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Nah, ya ini sesuai dengan yang tadi ya. Jadi solusinya karena kita memiliki anak-anak dengan kesiapan belajar yang berbeda-beda, maka akan didesain pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi masing-masing kebutuhan murid. Tentunya ini juga asesmen diagnostik juga sangat-sangat mendukung karena kita dari asesmen diagnostik ini mendapatkan informasi mengenai kesiapan murid. Nah, dari informasi hasil asesmen diagnostik ini kita mendesain pembelajaran sesuai dengan hasil apa yang didapatkan dari asesmen diagnostik. Nah, hasilnya adalah setelah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, murid tentunya lebih nyaman karena mereka berada pada kelompok yang sama, yang memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian mereka juga saling belajar bersama-sama dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi contohnya untuk kelompok murid yang belum bisa operasi perkalian. Nah, mereka bersama-sama belajar mengenai operasi perkalian. Ya, jadi di situ anak-anak memiliki kebutuhan yang sama. Apabila sudah memiliki kebutuhan yang sama, maka mereka akan merasa nyaman sehingga tujuan pembelajaran pun akan mudah tercapai. Kemudian hasil dari penelitian ini juga dengan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dimulai, guru dapat memperoleh informasi tentang kesiapan belajar murid sehingga nanti akan didesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.